Ya, pemirsa, Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia menyatakan ada potensi merumahkan pekerja di industri tekstil dan produk tekstil hingga 550.000 pekerja. Bahkan langkah merumahkan pekerja industri TPT ini bisa terjadi pada bulan Oktober mendatang sebagai dampak dari kenaikan harga BBM. Efek bola salju kenaikan harga BBM yang diberlakukan sejak 3 September lalu semakin meluas. Kali ini pelaku industri tekstil dan produk tekstil mengkhawatirkan penurunan daya beli masyarakat, terutama terhadap produk tekstil di tanah air. Kondisi ini dipastikan akan membuat pelaku industri TPT memangkas jumlah produksi. Daya beli masyarakat yang menurun sebagai dampak dari kenaikan harga BBM ini pun akan semakin memperburuk kondisi industri TPT nasional. Bahkan Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia Retma Gita Wiraswasta mengatakan, industri TPT berpotensi merumahkan sekitar 10 hingga 15% pekerja formal pada bulan Oktober mendatang. Jumlah tersebut setara dengan 550.000 pekerja dari total tenaga kerja di industri TPT tanah air yang saat ini mencapai 3,7 juta pekerja. Di sisi lain, maraknya produk TPT asal luar negeri yang beredar di pasar dalam negeri memaksa pelaku industri TPT untuk mengurangi kapasitas produksi yang akan mulai dilakukan pada September 2022. Belum lagi ditambah dengan masih kurang bersahabatnya kondisi pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan sejumlah negara di Eropa akibat lonjakan inflasi. Lantas seberapa tangguh industri TPT nasional dalam menghadapi tekanan baik di dalam maupun di luar negeri? Simak pembahasan lengkapnya sesaat lagi. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, industri TPT terancam merumahkan 500 ribuan pekerja. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Retma Gita Wiraswasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia. Ya, halo, selamat pagi Pak Retma. Ya, halo. Ya. Selamat pagi Pak Retma. Halo. Ya. Halo. Ya, Pak Retma Tidak terdengar suara ini. Pak Retma bisa mendengar suara saya, Pak Retma? Halo, selamat pagi Pak Retma. Pagi. Saya nggak dengar suara dari studionya, Mas. Oke, sekarang sudah bisa mendengar suara saya, Pak Retma? Suaranya oke. Oke, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini kalau bicara mengenai kondisi yang ada begitu, bisa diupdate terlebih dahulu bagaimana kondisi terkini ya dari industri tekstil dan produk tekstil tahun ini usianya sudah 100 tahun begitu, Pak Retma, silakan. Iya, jadi memang kalau kita bicara sekitar kuartal 1, kuartal 2, ini kan pertumbuhan kita kan bagus sebetulnya. Dan untuk pertumbuhan kuartal 1 12,45%, kuartal 2 bahkan 13%. Ekspor juga naik, terus juga pertumbuhan di pasar domestik juga masih cukup bagus. Nah, tapi yang jadi masalah adalah ketika di kuartal 1 kemarin, di kuartal 2 kemarin ada dibuka lagi keran impor untuk importer umum. Nah, jadi begitu kuartal impor dibuka kuartal umum, mulai masuk di kuartal 3 ini. Jadi barangnya ya sekitar bulan Agustus kemarin, Juli Agustus mulai masuk dan mulai membanjiri pasar di bulan September ini. Jadi maka kita melihat di kami ya di industri ini sudah mulai ketar-ketir ini sebelum ada dampak kenaikan BBM ya. Sebelum mendapatkan kenaikan BBM, importnya sudah masuk banyak dan sudah menjadi pasar. Ini kayak ketika kami selidiki, kami duga impor yang masuk ini masuk ke pasar setelah dikeluarkan izin impor untuk importer umum atau untuk trader. Nah, kami dapat informasi bahwa izin impor yang dikeluarkan sudah sampai 150 izin dengan jumlah total sekitar 1 miliar meter. Ini berlaku sampai akhir Desember. Nah, jadi dengan adanya kenaikan BBM ini kita tambah ketar-ketir lagi nih karena marketnya makin mengkerut tapi supply-nya juga besar. Nah, ini kondisi ini mengakibatkan industrinya stoknya yang numpuk hampir lebih dari 2 bulan nih. Biasanya kan kalau di kami dulu normal itu 3 minggu.
hampir 2 bulan stoknya 1,5 bulan sampai 2 bulan. Oke. Jadi kita sudah mengurangi produksi. Baik, tapi kalau kita cermati BBM nampaknya menjadi fokus dari industri TPT begitu. Ini dampak langsung atau tidak langsung sebenarnya Pak Redma yang dialami oleh teman-teman asosiasi? Kalau dampak langsungnya sih sebetulnya tidak terlalu kita itu memang jadi masalah karena kan logistik naik. Oke. Tapi yang paling kita khawatirkan adalah daya beli masyarakat nih di tengah pangsa pasar yang kemarin sebetulnya kuat, terus sekarang mulai melemah karena BBM ini kan BBM kan buat masyarakat kan bukan hanya masalah kenaikan transportasi, tapi juga kenaikan barang lainnya ya yang disebabkan oleh transportasi. Jadi pasti daya belinya juga turun. Nah, dan daya beli yang turun ini kalau kita melihat marketnya akhirnya makin mengecil, tapi suplainya makin besar karena stok-stok kami yang ada, plus juga barang-barang impor yang masih sampai hari ini terus masuk. Nah itu dia, tantangannya sejauh ini yang sebelum adanya kenaikan harga BBM itu masih menjadi suatu kendala klasik tidak sih Pak Redma? Begitu kemarin kan beberapa waktu lalu kita juga sudah bahas terkait dengan kelangkaan dari bahan baku, kemudian keran impor yang dibuka kembali begitu untuk tekstil dan produk tekstil Pak Redma. Iya, ini memang ada tantangan lain ya terkait industri kita saat ini ya. Jadi memang keran impor jadi masalah utama karena di satu sisi juga yang kita harapkan sebetulnya kan pasar dalam negeri. Karena kalau kita bicara ekspor kemarin ekspornya juga sampai sekarang masih jadi kendala karena Eropa, Amerika Serikat, Jepang, negara-negara pangsa pasar utama kan ada inflasi tinggi, terus daya beli mereka juga turun. Nah mau nggak mau kita lokal yang jadi sandaran gitu. Nah ini kalau lokalnya yang nggak jadi sandaran ke depan akan menjadi lebih rumit ya karena kita tahu bahwa kenaikan BBM itu kan akan ada penurunan daya beli. Nah, penurunan daya beli ini sebetulnya kalau masyarakatnya tetap bekerja, tetap berpenghasilan, itu masih bisa buffer ya, bisa sedikit ditangani ya. Artinya yang penting masyarakat bekerja. Ini kalau importnya banyak seperti ini, kita merumahkan karyawan kan daya beli masyarakat makin terpuruk. Nah, dengan kondisi saat ini strategi dari pelaku industri TPT bagaimana? Apakah mengurangi produksi kah? Atau yang ramai dan hangat ini adalah wacana ataupun mungkin rencana untuk merumahkan ratusan ribu pekerja, Pak Redma? Kalau mengurangi produksi sudah dilakukan. Jadi kalau kita lihat 2 minggu terakhir, itu anggota kami ada yang sudah mematikan beberapa line. Kemarin kita juga asosiasi kami ada pertemuan. Nah di pertemuan itu juga sudah terkonfirmasi ada yang matikan 1-2 line, ada yang mematikan sampai 20-25% dari produksi yang kemarin dilakukan gitu ya karena memang stoknya tinggi. Kami juga konfirmasi ke hilir kami di industri benang dan industri kain, baik kain lanjut maupun kain tenun. Mereka juga bilang mereka jalan hanya 50%, ada juga yang sampai 40% karena stoknya juga sangat-sangat tinggi. Bahkan kami konfirmasi ke IKM di pasar juga barangnya juga stoknya numpuk ya untuk pakaian jadi mereka pun mengerem pembelian untuk bahan baku kain. Artinya dari hulu sampai hilir ini stok gitu ya. Nah implikasi dari pengurangan produksi tentunya kita harus mengurangi tenaga kerja karena kalau tenaga kerjanya masih tetap jalan kita kan harus bayar full. Nah, tapi kalau kita tidak jalan sebagian kita masih bisa nego sama teman-teman di karyawan bahwa kita mungkin bisa kasih gaji setengah atau 40% gitu. Nah, berikutnya bagaimana dengan upaya tadi? Apakah itu juga akhirnya berdampak terhadap penurunan kinerja, kemudian tadi produksi bahkan sudah dikurangi? Ini yang dikhawatirkan. Apakah benar begitu akan ada upaya untuk merumahkan pekerja di bulan Oktober mendatang, Pak Redma? Kalau kondisi marketnya tidak bergerak lagi ya itu suatu yang hampir pasti. Artinya
ini kan kita kan tergantung market. Kalau marketnya sudah seperti ini ya kita pun kan nggak punya bahan baku karena stok yang sudah numpuk sampai 2 bulan itu kalau kita artinya kita nggak punya pemasukan ya, pemasukan untuk beli bahan baku gitu. Jadi ya mau nggak mau salah satunya adalah kurangin pekerja gitu, merumahkan sementara sampai kondisinya normal lagi. Sama seperti waktu kasus pandemi kemarin, kita kan juga mengurangi tenaga juga yang merumahkan sebagian. Nanti ya kalau lagi bagus lagi ya kita bisa panggil lagi mereka untuk bekerja kembali gitu. Tapi ini kan nggak tahu sampai kapan ya, karena ini kan market kondisi dunia juga lagi seperti ini, yang biasa ekspor juga menyandarkan penjualannya ke pasar dalam negeri, ternyata di dalam negeri juga penuh karena banyak barang impor gitu ya, dan kita sampai saat ini belum dapat kepastian dari pemerintah kapan pemerintah akan mencetok izin impor terutama untuk APU. Nah, itu 10 sampai dengan 12% yang mencapai 550.000 pekerja di industri TPT. Ini dari seluruh wilayah Indonesia kah? Begitu dari sentra-sentra produksi TPT begitu, Pak? Iya betul, ini hanya dari sentra-sentra produksi khususnya di Pulau Jawa ya, karena kalau ini kan ini belum termasuk IKM ya, karena IKM ini kan kita agak susah ya menghitungnya ya, karena IKM ini kalau nggak punya market, gara-gara marketnya sepi mereka langsung stop, tapi dan itu tidak terhitung. Tapi ini kan untuk industri skala besar menengah 500.000 pekerja. Dan berikut ini kembali kami sampaikan infografik untuk Anda terkait dengan pertumbuhan industri tekstil dan pakaian jadi ini per kuartal 2 tahun 2022 ini. Ya, kita bandingkan dengan kuartal 1 2021 yang masih negatif 13,28%. Kemudian di kuartal kedua tahun 2021 juga masih tumbuh negatif 4,54% dan berlanjut hingga kuartal 3 tahun 2021 minus 3,34%. Ya, memasuki kuartal keempat di tahun 2021 sudah mulai ada pertumbuhan positif dari industri tekstil dan pakaian jadi naik 5,94% dan terus menanjak hingga kuartal 1 di tahun ini 12,45% kenaikannya dan di kuartal kedua sudah tembus 13,74%. Menarik kalau kita cermati dari pertumbuhan industrinya yang terus bergerak positif. Dan lanjut bagaimana dengan PDB-nya? Ini untuk PDB industri tekstil dan pakaian jadi kita lihat di kuartal 1 30,77 triliun, kemudian trennya terus menanjak hingga di kuartal kedua tahun 2022 ini sudah mencapai 35,17 triliun rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Redma Gita Wirawasta. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia. Baik, Pak Redma, kita lanjutkan kembali perbincangan berdasarkan data yang baru saja kita sampaikan. Ini trennya menarik ya Pak, dengan kondisi dibandingkan dengan tahun lalu kita masih berdarah-darah, kemudian di kuartal 4 sudah mampu membalikan arah begitu menjadi pergerakan positif. Sebenarnya strategi yang diterapkan oleh teman-teman di industri TPT ini sudah tepat begitu ya, kemudian mengalami tekanan kembali dengan adanya kenaikan harga BBM. Nah, lantas bagaimana nih strategi mitigasi yang sudah diterapkan, Pak Redma? Ya memang sebetulnya yang paling utama adalah bagaimana kita bisa mengoptimalisasi pasar domestik ini untuk produk lokal. Jadi kalau kita melihat pertumbuhan naik sampai dari 5, 12, 13% itu karena memang kita bisa menjaga pasar domestik dan jadi pasar domestik betul-betul jadi jaminan pasar bagi produk dalam negeri. Nah, kalau kita melihat ke belakang, pada waktu itu Kementerian Perdagangan berkomitmen untuk tidak memberikan izin impor untuk APU dan menertibkan izin impor untuk APP. Jadi betul-betul pasar domestik ini terjaga. Maka ketika pasar domestik terjaga, penjualan kita jalan, produksi kita naik, dan yang paling penting adalah investasi kita naik. Karena begitu ada marketnya, ada trust dari konsumen untuk nambah mesin, nambah pabrik. Bahkan kalau kita melihat di kuartal 1, kuartal 2 itu ada beberapa perusahaan yang menambah kapasitas dan membeli mesin baru. Nah ini begitu kuartal 3, masuk kuartal 3, barang-barang impor masuk, malah mereka jadi mulai terakhir lagi. Jadi
mereka anggap investasi yang kemarin sudah ditanam itu ya akan bisa menjadi tidak berguna ya, Yusuf. Nah, mitigasinya adalah sama sebetulnya. Kalau kita bisa betul-betul mengoptimalkan pasar domestik, dampak dari BBM ini tidak akan terlalu terasa gitu ya, terutama di industri tekstil. Karena kita masih tetap bisa produksi dan masyarakat bisa tetap bekerja. Jadi tetap satu lagi mitigasinya adalah bagaimana kita bisa mengoptimalisasi pasar dalam negeri untuk menjadi jaminan pasar bagi produk-produk lokal. Oke, nah dengan kondisi yang ada begitu, tadi upaya supaya tidak ada langkah terakhir merumahkan pekerja atau karyawan dari industri TPT, apa ini Pak Redma? Mengingat tadi investasi sudah dilakukan, pertumbuhan positif ini harus tetap dijaga. Karena kalau kita bicara mengenai produktivitas utilisasi begitu yang semakin bertumbuh, berarti kan pekerja akan terus ada begitu. Mereka akan terus melakukan produksi, Pak Redma. Ya, ini kita sedang diskus lagi ya dengan teman-teman di Kementerian Perdagangan. Bagaimana yang kita usulkan adalah ini kan izin yang diberikan itu kan sudah sampai Desember ya. Bagaimana Kementerian Perdagangan atau pemerintah bisa meng-cancel izin itu ya. Saya kira agak susah, tapi saya kira kalau memang komitmennya untuk memperkerjakan karyawan, untuk mencegah perumahan karyawan, saya kira itu bisa dilakukan ya, meng-cancel izin yang berlaku sampai nanti Desember. Yang kedua, impor-impor ini lebih banyak tidak membayar PPN dengan semestinya. Jadi saya kira kita akan berkoordinasi juga dengan teman-teman di Kementerian Keuangan, di Perpajakan dan Kementerian Bea Cukai, bagaimana barang-barang impor yang ada di pasar itu betul-betul diperiksa pembayaran, perpajakan dan bea masuknya ya. Karena memang yang menjadi masalah sebetulnya ada perbedaan harga antara barang lokal sama barang impor. Ditenggarai penyebab utamanya adalah pembayaran PPN mereka yang tidak full. Nah, jadi kalau mereka bisa bayar secara benar, secara full, saya kira kita masih bisa bersaing untuk kita di sana. Baik, tapi kalau kita bicara mengenai insentif begitu ya, relaksasi yang diberikan oleh pemerintah untuk industri tekstil dan produk tekstil saat ini apakah masih berlaku begitu atau sudah mulai ada normalisasi di sana? Tidak banyak relaksasi ya, saya kira di industri tekstil ini ya. Kalau dulu-dulu kan ada rekspresi permesinan ya, pemerintah memberikan bantuan sebagian 10% dari harga mesin. Tapi ini kan makin lama makin berkurang ya. Tahun ini juga tidak signifikan ya insentif yang diberikan oleh pemerintah. Yang kedua terkait dengan tax holiday, tax allowance gitu ya. Memang kemarin banyak yang pakai, tapi dengan kondisi seperti ini orang juga tidak akan mau investasi. Artinya insentif itu juga tidak terlalu signifikan buat kami. Jadi saya kira juga memang untuk bayar listrik, bayar gas semuanya juga kalau kita minta diskon itu agak susah ya, karena pemerintah juga kan memerlukan dana ya untuk operasionalnya. Jadi mau tidak mau yang kita minta hanya satu insentifnya, yaitu insentif pasar domestik. Baik, tapi kan kalau kita bicara mengenai industri TPT yang padat karya begitu, menyerap begitu banyak tenaga kerja, respon pemerintah sendiri seperti apa begitu Pak Redma? Mengingat ini tadi ancaman dari merumahkan 500 ribuan pekerja ini kan nanti akan ikut membebani juga pemerintah begitu. Berarti kan ada mereka yang mungkin tidak lagi bekerja yang harus ditopang juga oleh pemerintah begitu ke depannya Pak Redma. Ya memang ini kita masih dalam tahap koordinasi dengan pemerintah ya Mas. Jadi memang sebetulnya kayak dari Kementerian Perindustrian juga sudah bisa melihat kondisinya, karena kalau berdasarkan data IOMKI ya, data Sinas data Sinas kita kan juga terus koordinasi dengan Kementerian Perindustrian. Dari sana juga terlihat ada penurunan utilitas di bulan Agustus kemarin. Jadi kalau menurut saya kira September utilizasi juga akan kembali turun. Jadi sebetulnya juga teman-teman di Kementerian Perindustrian juga sudah paham kondisi ini ya. Karena kita selalu berkoordinasi. Tapi ini kan kebijakan bukan hanya kebijakan satu kementerian, ada Kementerian Perdagangan, ada Kementerian Keuangan terkait kebijakan-kebijakan pajak dan PPN barang-barang impor gitu ya. Dan Kementerian Perdagangan terkait izin impor. Jadi memang ini kita sedang berkoordinasi sama pemerintah, terutama dengan kementerian-kementerian lain supaya kita bisa mengatasi
permasalahan ini. Nah, adakah tenggat waktu nih target yang diberikan juga oleh teman-teman asosiasi sehingga tadi di bulan Oktober begitu kalau yang seperti disampaikan sendiri oleh asosiasi ke peluang ataupun potensi terjadinya upaya untuk merumahkan pekerja ini tidak terjadi begitu. Target apa yang disampaikan kepada pemerintah? Yang kita minta tadi yang pertama adalah izin impor yang bisa di-cancel. Yang kedua adalah penertiban pembayaran perpajakan di retail untuk barang-barang impor. Nah ini kita sedang discuss dengan pemerintah. Saya kira ini kalau sebelum kita minta coba 1-2 minggu setelah ini kita akan coba. Kalau ini bisa berhasil, saya kira ada sedikit semangat dari teman-teman di industri untuk tidak merumahkan karyawan. Tapi kalau kira dalam 2 minggu ini kita tidak ada titik terang dari pemerintah, saya kira ya mau tidak mau ya merumahkan karyawan adalah salah satu cara untuk mengurangi kerugian. Oke. Dan semoga ini juga segera ada titik temu begitu ya, upaya koordinasi begitu ya dengan pemerintah sehingga benar-benar industri ini juga menjadi perhatian bahwa menjadi salah satu industri yang perlu juga diperhatikan begitu. Mungkin kalau bisa dibantu juga sehingga tadi dengan industri yang padat karya ini serapan tenaga kerja yang banyak tidak ada lagi langkah merumahkan karyawan ataupun pekerja karena dulu pandemi juga sudah pernah melakukan hal yang sama. Baik Pak Redma, terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing Anda berikan juga untuk pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Redma, terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.